Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang faslun fisial. Jadi fasal yang menjelaskan tentang perbuatan melukai atau menyakiti kepada orang lain. Lebih tepatnya kita dengan bahasa hari ini, faslun fisial ini akan menjelaskan tentang upaya pembelaan diri seseorang ketika dia diserang orang lain atau dia melihat ada orang lain yang diserang oleh pihak tertentu, kemudian dia membelanya. Ya, ini dibahas dalam faslun fisial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal suwiji. Fisiali ing dalem nerangake gawe Allah, perbuatan jelek, perbuatan melukai orang lain. Wawa utawi asyal. Apa itu sial? Iku al istitolatu musuhi. Wal wusubu tegese menyerang alal ghairi yang atase wong kang liya. Jadi asyal itu dimaknai sebagai tindakan memusuhi, melukai orang lain. Dalam makna yang lebih spesifik, al-wusubu alal ghair, melompat menyerang orang lain, melompat melukai orang lain, itu namanya al-wusubu alal ghair. Ya juzu boleh lisaksi bagi seseorang kedua awa-awaan opo daf'u kulli sa'ilin menolak saben-saben wong kang gawe Allah. Sifate so'il muslimin kang muslim wa kafirin lan kang kafir, mukallafin kang mukallaf wa ghairihi lan kang sakliyane mukallaf. Bagi seseorang boleh menolak, boleh membela diri dari setiap orang yang melukainya, baik yang melukai itu adalah orang muslim, orang non-muslim, orang mukallaf maupun selain mukallaf. Jadi boleh membela diri. Ala maksumin ing atase wong kang den reksa. Jadi misalnya kita melihat ada seorang itu yang maksum. Maksum dalam hal ini maksudnya adalah darahnya dilindungi, hartanya dilindungi. Sebab apa dia maksum? Ini dalam pembahasan sebelumnya. Sebab ada kalanya karena iman, ada kalanya karena aman. Orang kalau sudah beriman maka nyawanya, hartanya, harga dirinya itu dilindungi oleh agama. Sebagaimana agama juga melindungi terhadap orang yang melakukan akad aman. Dia tidak beriman tapi melakukan akad keamanan dengan pemerintahan muslim, sehingga muncul nanti istilah kafir mu'aman, kafir mu'ahad, kafir zimmi. Itu seluruhnya maksum, yakni nyawanya dilindungi, hartanya dilindungi, harga dirinya juga dilindungi. Min nafsin nyatane sangking nyawa. Jadi yang dimaksud tindakan melukai itu baik yang berkaitan dengan pembunuhan, autorofin atau anggota. Bentuk melukainya bisa mengganggu fungsi anggota tubuh. Au manfaatin atau manfaat. Au bud'in utawa budu, kemaluan.
wa muqaddimati lan pira-pira muqaddimahe bud'in. Contone katakbilin iku kaya mencium, wa mu'anaqatin dan merangkul. Jadi yang dicontohkan di sini bentuk melukai itu ada kalanya yang berkaitan dengan nyawa, ada kalanya yang berkaitan dengan anggota tubuh, ada kalanya yang berkaitan dari manfaat anggota tubuh, ada kalanya secara spesifik berkaitan dengan kemaluan dan pendahuluan-pendahuluannya. Contohnya mencium, memeluk. Sehingga bagi orang yang mengetahui ada orang lain berbuat tidak baik terhadap orang lain, jadi ada A melihat B, B melakukan tindak kejahatan kepada C, maka bagi A boleh untuk ikut campur di situ membela terhadap korban. Nah, bahkan di dalam satu kasus nanti bukan hanya boleh tapi hukumnya menjadi wajib. Aumalin utawa bondo, atau yang dilukai atau yang diganggu itu berkaitan dengan harta, bukan diri seseorang tapi harta seseorang. Kita melihat perampokan, maka kita boleh untuk kemudian melakukan tindakan melawan terhadap perampok itu. Qauluhu wa illam yutamawal, senajan ora diaji kerta apa mal. Jadi ada definisi mal itu apa. Kalau madhab Imam Hanafi mengatakan mal itu ya mala ma'alladzi malahu nafs. Jadi sesuatu yang dicondongi oleh seseorang, sesuatu yang dicondongi oleh diri orang, itu namanya harta. Ada yang mengatakan mal itu ya kullu ma lahu qimah, setiap hal yang bernilai ekonomis itulah harta. Sehingga di dalam terminologi fikih, harta itu ada kalanya yang bernilai harta, ada kalanya yang tidak bernilai harta. Dicontohkan misalnya begini, pasir itu bernilai harta kalau banyak, tapi kalau hanya sebutir itu tidak bernilai harta. Padi itu harta kalau banyak, tapi kalau hanya sebutir padi dia tidak bernilai harta. Betapapun ketika dia dikumpulkan dengan yang lain, yakni sesama padinya, sehingga membentuk jumlah yang banyak, dia terkategorikan sebagai mal itu sendiri. Jadi malun itu ada kalanya malun yang mutamawal, yang bernilai harta, ada kalanya malun yang lam yutamawal, tidak bernilai harta. Wa ilam yutamawal, senajan ora diaji kerta apa mal, tidak bernilai harta. Alama miturut yang atase pendapat iktado kang natrapi ing ma apa itlaqum oleh mutlakake para fuqaha. Apa contohnya malin yang lam yutamawal, harta yang tidak bernilai harta? Contohnya kahabbati burrin, koyo sak bijine gandum. Jadi kalau gandum itu harta kalau banyak, tapi kalau hanya sedikit dia harta yang tidak bernilai harta. Awikhtisasin utawa kekhususan, jadi tidak berupa harta. Dan ini lanjutan dari au malin wakhtisasin, au malin awikhtisasin, utawa awikhtisasin utawa kekhususan. Ini ataf kepada malin. Apa bedanya malin sama ikhtisas? Begini, harta itu bisa diperjualbelikan, bisa dipindah tangankan, tapi kalau ikhtisas itu tidak mungkin diperjualbelikan. Contohnya apa? Kajil di metatin iku koyo kulite bangkai. Kulitnya bangkai itu tidak bisa diperjualbelikan karena statusnya najis. Kalau najis maka tidak bisa diperjualbelikan.
Nah, ini berbeda dengan harta. Kalau harta itu bisa diperjualbelikan. Mengapa bisa diperjualbelikan? Karena harta itu hak milik. Sedangkan yang jildi maitah tadi tidak disebut hak milik karena tidak bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu penamaannya bukan mal tapi ikhtisos. Nah, tentu kalau dalam terminologi bahasa Indonesia, nah, ini dianggap sama. Jadi harta itu ya hak milik, yang jildi maitatin dari bangkai hewan miliknya itu juga hak milik begitu. Tapi kalau dalam fikih dibedakan. Yang bisa diperjualbelikan itu adalah mal, sedangkan yang hanya digunakan oleh dirinya dan tidak bisa diperjualbelikan itu namanya ikhtisos. Sawaun iku padha uga kanat utawi yen ta ana. Sawaun iku padha uga kanat utawi yen ta ana apa nafsin au tarafin iku lidafi kedhe wong kang nolak. Baik nyawa, bagian tubuh, kemanfaatan, harta, ikhtisos itu milik dari orang yang membela diri itu sendiri atau amli ghairi utawa kedua sakliyane dafi. Nah, jadi dia murni untuk menolong orang lain dari tindakan kejahatan. Wazalika dasarnya apa? Bagi orang lain yang melihat tindak kejelekan dia berhak untuk membela. Dasarnya itu adalah wadzalika uta mengkono jawas atau yajuz iku lil hadisi krana hadis as-sahih kang sahih. Hadisnya statusnya sahih. Ittisalus sanad, thiqatur rawi dan adamul illah wa adamus syudzud atau adamus syad. Anaman rupane hadis anaman sak temene wong utila kang terbunuh sapa man dunadamihi krana saking arahe nyelametake awake man. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya au malihi utawa bondone man atau mempertahankan hartanya au ahlihi utawa keluargane man yaiku bojone man. Dia terbunuh karena membela istrinya, karena istrinya misalnya mau dinodai oleh orang lain. Fawa mongko utawi man kutila, maka orang yang terbunuh ini iku syahidun syahid. Dia terkategori sebagai mati syahid. Wayal zamulan tetap minhu sangking syahid ya, dari redaksi fahuwa syahid. Jadi hadis yang mengatakan barang siapa terbunuh karena membela nyawanya, membela hartanya, membela istrinya, maka orang itu disebut sebagai syahid. Maka konsekuensi dari pernyataan Rasul ini menetapkan wayal zamulan tetap minhu sangking fahuwa syahid. Apa sing tetep apa analau sak temene iku tetep keduwe man al-qatla ana mateni wal qitala lan merangi. Pernyataan bahwa syahid ini berarti menggambarkan, menetapkan bahwa orang tersebut boleh untuk berperang dan boleh untuk membunuh lawannya. Termasuk pula dalam kategori membunuh dan berperang adalah melukai orang yang menyerang terhadap dirinya. Aywama lan tegese perkara yasri kang brentek apa ma. Brentek itu apa ya? Yang memiliki efek begitu ya. Ilaihima maring al-qutla wal qitan kal jarhi kaya nyatoni. Jadi kalau membunuh aja boleh apalagi melukai. Kalau berperang saja boleh apalagi hanya melukai. Jadi hukum dasarnya membela diri dari penjahat atau membela orang lain dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, hukum dasarnya boleh. Ya, dasarnya yang digunakan dalilnya adalah hadis sahih anna man qutila duna damihi au malihi au ahlihi fahuwa syahidun. Hukum dasarnya.
hukum dasar ini bal yajibu, bahkan wajib. Jadi yang awalnya jawaz meningkat menjadi hukum wajib. Bal yajibu, bahkan wajib, ya. Alaihi ing atase siapa tadi? Ing atase as-saksi. Ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa as-saksi ala nafsi ing atase nyawane as-saksi. Au udwihi utawa anggotane as-saksi apa adaf nolak. Bahkan ketika seseorang tadi yakin bisa mengalahkan penjahat itu, yakin bahwa nyawanya tidak terancam, anggota tubuhnya tidak terancam, hartanya tidak terancam, maka bagi orang model begini hukumnya bukan lagi jawaz, tapi hukumnya wajib. Wajib membela diri, wajib membela orang lain yang sedang diserang oleh penjahat. Nah, catatannya itu tadi, lam yakhaf ala nafsihi au udwihi. Tapi kalau dia yakhaf, saya takut nanti kalau saya membela dia ikut campur, justru saya yang dibunuh. Sudah, setidaknya saya mengingkari saja, ya sudah, itu boleh. Nah, jadi hukum jawaz membela tadi berarti membela boleh, tidak membela juga boleh. Tapi tentu kalau membela nilainya lebih besar. Qauluhu an bud'in, ya. An bud'in saking budu. Jadi orang mau dinodai begitu ya, terus dia tahu dan dia yakin dengan membela dia tidak terancam nyawanya atau bagian tubuhnya, wajib dia menolak itu. Wa muqaddimati lan biro-biro muqaddimai budu. Walau min ghairi aqaribi, senajan iku saking sakliyane pira-pira kerabate sahs. Meskipun wanita yang sedang terancam itu tadi bukan dari keluarganya atau sanak familinya. Wa nafsin lan nyawa. Begitu pula tentang budu. Nyawa pun juga sama. Ada orang lain mau dibunuh sama orang lain, maka bagi kita yang menyaksikan itu wajib untuk mencegahnya. Dengan catatan jika kita memang mampu melakukan itu. Ukuran mampunya adalah sekiranya nyawa kita aman, anggota tubuh kita aman ketika kita mau menolak atau mencegah perbuatan pembunuhan itu. Walau mamlukatan, senajan omnone nafas iku mamlukah, meskipun yang mau dibunuh itu adalah seorang budak. Qasada kang nejoha ing mamlukah. Sebentar. Qasadaha kafirun au bahimatun. Qasada kang nejoha ing nafas. Sapa kafirun wong kafir au bahimatun to raja kaya. Au muslimun utawa wong muslim. Ghairu muhiku nidam. Kang saliyane wong kang ngehaki getih. Nah, jadi yang dimana pelakunya itu adalah seorang kafir atau binatang atau seorang muslim, tetapi muslim ini tidak berhak, ya, tidak berhak untuk membunuh orang itu, sehingga tindakan pembunuhannya ini murni kriminal, Saya ulangi, ghairu muhiku nadam. Sorry, saya bacanya salah ini ya. Jadi bukan muhikuna tapi mahkunidam. Al muslimun tawang muslim ghairu mahkunidami, kang ora diraksa getih. Jadi orang ini yang melakukan tindak pembunuhan ini, mau membunuh orang lain ini, termasuk seorang muslim yang nyawanya nggak dilindungi. Ini mengkoreksi penjelasan yang awal tadi. Jadi yang mau membunuh orang lain tadi, baik itu seorang kafir atau binatang atau bahkan seorang muslim, ya, di mana muslim ini memang darahnya tidak dilindungi. Contohnya kazani muhsonin. Kazanin iku kaya tukang zina muhsonin kang muhson.
Contoh seorang muslim yang tidak dilindungi nyawanya adalah pelaku zina muhson. Watariki sholatin lan wong kang ninggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat nyawanya juga tidak dilindungi. Qauluhu waqati itorikin lan tukang begal, nyawanya juga tidak dilindungi karena nanti efeknya dia akan dibunuh. Tahatama kang wajib apa qatluhu matene ing qati itorik. Kapan qati itorik ini wajib untuk dibunuh adalah ketika dia yang kemarin sudah dijelaskan ya, selain dia merampok dia juga membunuh ya, maka hukumannya bunuh. Dan bahkan karena dia juga melakukan perampokan maka dia harus disalib. Fayahrumu mongko haram opo al istislamu pasrah lahu maring kafir ila akhirihi. Maka tidak boleh kemudian kita menggratiskan nyawa kita ya kepada seorang kafir, kepada seorang binatang, bukan seorang binatang ya, kepada sejenis binatang, dan kepada seorang muslim yang nyawanya tidak dilindungi. Kita tidak boleh istislam, berserah diri, ya sudah saya bunuh aja, tidak apa-apa, tidak boleh. Gimana kalau seandainya yang menyengaja membunuh tadi itu adalah seorang muslim yang nyawanya juga dilindungi? Fa'in qasada nuli lamun nyejo ha ing nafas sapa muslimun wong muslim mahkunud dami kang dilindungi darai, lam yajib mongko ora wajib apa adaf unolak, bal yajuzu bahkan boleh apa al istislamu pasrah lahu maring muslimun mahkunud dam, bal yusanu balik dan sunatake apa al istislam lil amri karena perintah bi kelawan al istislam ya. Jadi yang bermaksud membunuh tadi ternyata adalah seorang muslim yang darahnya dilindungi, maka bagi kita yang menyaksikan itu atau bahkan bagi kita yang menjadi korban itu, kita boleh untuk menyerahkan nyawa kita. Ya sudah, saya mau dibunuh ya silakan gitu ya. Nah, bahkan menyerahkan diri kita itu juga berhukum sunnah di sini ya, berhukum sunnah ya, tentu karena konteksnya dulu ya, konteksnya adalah dulu. Mungkin kalau hari ini ya berbeda, karena seringkali orang mau membunuh orang lain itu ya lepas dari kepentingan-kepentingan agama tertentu begitu. Jadi lebih banyak kepada faktor emosional semata. Qauluhu wala yajibulan ora wajib apa adaf'u menolak, mencegah anma sangking perkara laruha kang ora ana ruh iku maujud fiye ing dalem ma linafsi kedua awak dhewe ne dafe. Tidak wajib menolak, mencegah orang lain melakukan tindak tindak melukai terhadap sesuatu yang tidak memiliki ruh, betapapun itu milik kita. Itu tidak wajib. Tidak wajib itu maknanya ya boleh kita mencegah, boleh kita tidak mencegah. Bukan berarti tidak wajib dalam makna membiarkan begitu saja. Bukan berarti tidak wajib itu dimaknai haram, begitu enggak. Artinya bisa masuk dalam kategori jawaz. Qauluhu wal yadfa lan becik nolao sapa sakhes as-saila ing wong kang gawe ala al maksuma kang den reksa
al maksuma kang den reksa bil akhafi klan perkara kang luwih ringan, fal akhaf nuli kang luwih ringan, in amkana lamun mungkinake apa al akhaf. Jadi kalau yang melakukan tindak kejahatan melukai kita adalah orang yang dilindungi, yakni karena iman atau karena keamanan, maka hendaknya cara kita menolaknya itu dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu, kemudian yang agak ringan, kemudian yang ringan, kemudian yang agak berat dan berat. Artinya yang penting kita selamat gitu aja, tanpa harus melukai yang menyerang kita, maksudnya begitu. Contohnya apa? Menolak dengan cara yang paling ringan. Kaharobin koyo melayu. Jadi kita mau misalnya dilukai orang, ternyata yang melukai kita adalah orang yang dilindungi oleh Islam karena keimanan atau akad aman, maka hendaknya kita lari aja. Jadi lari itu bukan berarti takut. Ya, tidak seluruh lari itu takut. Justru lari dalam konteks ini dimaknai inilah tindakan dengan resiko yang paling kecil. Sebab kalau kita melawan pasti ada yang terluka. Ya, padahal yang kita lukai sebenarnya adalah orang yang juga dijaga darah dan bagian tubuhnya, sebagaimana kita juga dijaga, dilindungi darah atau nyawa kita dan bagian tubuh kita. Jadi lari aja biar tidak sampai ada tindakan melukai. Fazajrin nuli nyegah bikalamin. Nah, kalau nggak bisa lari ya sudah, lewat omongan aja. Kamu jangan begitu dong, begitu kira-kira. Qalu fastighosatin nuli njaluk tulung. Nah, kalau kita bicara kemudian dia tidak merespon dengan baik ya, maka kita minta tolong ke orang lain. Qauluhu au tahassunin atau amre kareksa bihasonatin kelawan pangreksa. Artinya kita melindungi diri dengan cara yang penting kita terlindung gitu aja. Misalnya kita mau diserang pakai pedang ya kan, misalnya ya udah kita lari ke dalam rumah, kita kunci gitu aja. Atau kita pakai alat untuk melindungi diri kita sehingga tidak terluka dengan serangannya dia. Kalau ternyata langkah-langkah itu tidak bisa, baru kemudian Fador bin nuli mukul biyadihi kelawan tangan nih. Fador bin nuli mukul biyadihi kelawan tangannya sahs. Jadi kita boleh memukul dia dengan tangan kita. Kalau ternyata tetap tidak mampu mencegah itu, fabisautin mongko kelawan cemeti dengan cara mencambuknya. Artinya sudah mulai pakai alat berupa cambuk. Ternyata cambuk juga tidak mempan, fabi aso nuli kelawan teken. Ini hanya contoh ya, contoh tindakan-tindakan dari yang paling ringan menuju ke yang ringan dan yang berat. Bukan kemudian berarti kita harus melakukan sesuai tahapan ini, ya tidak begitu juga, karena nanti situasinya tentu berbeda. Masa misalnya kita mau dibunuh sama orang lain terus kita ceramah begitu ya dengan alasan zajrin bikalam, ya tidak begitu juga, ya sudah lari aja. Kalau nggak bisa lari minta tolong, kalau nggak bisa tolong ya kita mau gimana kalau nggak membela diri begitu. Artinya urutan-urutan ini hanya sekedar contoh tindakan-tindakan menolak penyerangan orang lain dengan cara yang paling ringan menuju yang berat. Fakot nuli motong. Nah, jadi orangnya setelah misalnya kita pukul pakai kayu tetap menyerang kita, maka mau gimana lagi? Ya mau tidak mau kita harus potong tangannya biar dia tidak menyerang kita lagi. Artinya tidak langsung dibunuh, tapi cukup dipotong. Kalau ternyata masih menyerang lagi, faqatlen nuli mateni, baru yang terakhir itu membunuh. Lah bukankah membunuh itu hukumnya haram sebenarnya?
apalagi yang dibunuh adalah orang yang maksum, dilindungi nyawanya, maka jawabannya li'anna dzalika. Mengapa tindakan-tindakan itu harus al-akhaf fal-akhaf? Li'anna dzalika karena saat temene mengkono-mengkono bil akhaf. Iku juwiza dan menangake apa dzalik liddarurati krana darurah. Ya, liddarurati krana darurah. Dan di dalam kaidah darurah, ad-daruratu yuqaddaru ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang kebolehannya itu didasarkan karena faktor darurah, tentu kebolehan itu hanya berlaku sekadar untuk menghilangkan darurah itu. Ya, pada prinsipnya melukai orang lain, apalagi orang yang dilindungi nyawanya ya dalam hal ini, itu kan tidak boleh. Tapi dia nyerang kita, maka kita boleh melukai dia, begitu ya. Kita boleh kita boleh untuk menolak tindakan melukainya itu. Oleh karena misalnya cara menolak kita hanya dengan lari sudah cukup, ya maka lari aja. Kalau ternyata dengan lari tidak cukup, ya maka tahapan selanjutnya bisa dengan bikalamin, kita bicara begitu ya, menyentaknya begitu, menggertaknya begitu, atau kita minta tolong ke orang lain sampai nanti tindakan yang terakhir yakni membunuhnya. Nah, jadi membunuhnya tadi mengapa menjadi boleh ya karena darurah itu. Wala darurata lan ora ana darurah iku maut lil asqali ketuwe perkara kang luwih abot. Ma'a imkanil akhafi yang dalam sertane mungkinnya perkara kang luwih ringan. Dan tidak ada yang disebut darurah itu jika masih ada pilihan yang lebih ringan. Jadi tidak boleh mengatasnamakan darurah untuk mengambil satu tindakan yang berat, padahal sebenarnya yang ringan pun masih mungkin dilaksanakan. Dalam hal ini adalah lari itu tadi. Wamata mongko ing dalam kapan-kapan kholafanulayani sapa sahes wa adalalan ngalih sapa sahes ila rutbatin maring siji tingkatan dari al-akhaf al-akhaf, padahal ma'a imkanil iktifai yang dalam sertane mungkin yang ngalap cukup bidunia kelawan sak ngisori rutbah. Sebenarnya dengan lari dia sudah selamat. Mengapa dia memukulnya begitu ya, sehingga yang akan melukainya akhirnya terluka. Oleh karena pihak itu tadi, korban yang seharusnya dengan lari cukup tapi justru dia memilih tindakan yang melukai orang lain tadi, maka berlaku doman. Nah begitu. Domina mongko nempuhi sapa sahes bil qawati kelawan kisos wa ghairan saliyane qawat. Nah, ya benar jare domina. Ya, harus menjalankan ganti rugi. Akan tetapi lawil tahama lamun ruket berkecamuk, apa kita lupa perangan, duel begitu ya. Bainahuma yang dalam antaraning sahes lan soil. Wastadalan dadi banget apa al-amru perkara kita lanit dobdi saking melanggeri. Ya sakoto mongko gugur apa muraatu tartibi. Apa muraatu tartibi ngreksa urut-urut. Jadi yang dimaksudkan dari redaksi famata kholafa sampai dengan domina itu dalam kondisi ketika masih memungkinkan untuk dipisah. Akan tetapi di kondisi ketika dua orang ini saling berduel dan sama-sama tidak bisa dihentikan, ya, istada al-amru anidobti, ya, tidak mampu lagi untuk dibedakan begitu ya, karena saling beradu pukulan, maka sakoto muraatu tartib, keharusan untuk mengurutkan al-akhaf al-akhaf tadi menjadi gugur. Ya, kalau menjadi gugur, maka bagi yang menolak diserang tadi, misalnya sampai melakukan pembunuhan terhadap yang menyerangnya, ya, dia tidak terkena kisos atau tidak terkena kuat, karena memang di tengah kecamuknya duel yang tidak bisa dipisahkan tadi. Wa mahallu riayati tartibi utawi konteke
utawi panggonane, panggonan dalam mana konteks ya. Kalau makan itu tempat secara fisik, kalau mahal itu konteks. Konteks ngrekso urut-urut aidon halih malih iku fi ghairil fakhisyati ing dalam saliyane perkara kang banget olone. Ya, jadi tindakan lari, bicara, minta tolong itu untuk tindakan-tindakan yang sifatnya umum aja, yang tindakannya bersifat biasa. Tapi kalau tindakannya itu teramat jelek, sangat-sangat jelek gitu, ya maka hukumnya menjadi lain. Ini dicontohkan. Falau ro'a lamun ningali sapa sahes, lamun ningali sapa sahes hu ing soil. Jadi ada orang melihat orang lain melukai. Yang melukai itu apa yang dilukai? Dalam bentuk mohon maaf, menodai kehormatan seorang wanita. Iku qad aulaja teman-teman ngelebokake sapa soil, lebokake sapa soil. Apanya yang dimasukkan? Ya tentu alatnya. Fi ajnabiyatin yang dalam wadon kang liya. Jadi ada orang melihat orang menodai seorang wanita dengan memasukkan kelaminnya pada perempuan itu. Apa yang harus dia lakukan? Apa terus lari? Apa terus teriak-teriak? Apa terus didhawuhi begitu ya? Jadi dikhutbahi begitu ya? Tentu tidak. Maka dengan langsung membunuhnya saja tidak apa-apa. Walau mongko iku tetep kedue sahes ayyabda'a utawi yen to ngawiti sapa sahes, utawi yen to ngawiti sapa sahes, ngawiti hu ing soil bil qatri kelawan membunuh. Wa ining dafa senajan dadi katolak sapa soil bidune kelawan sak ngisore al qatl, meskipun sebenarnya ada tindakan yang di bawahnya yang bisa menghentikan perilakunya soil tadi. Akan tetapi karena perilakunya itu teramat jelek, maka bagi yang melihat tadi boleh untuk langsung membunuhnya. Li'anau krana sak temene soil fi kulli lahdhatin ing dalam saben-saben mangsa sedilu iku muwaqiun wong kang nglakoni jima. La yustadraku kang ora kena den tututi sapa soil bil anati kelawan alon-alon. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mau merkosa orang lain, kemudian yang melihat itu leren lapor ke desa misalnya, lalu kapan itu datangnya? Lalu kapan tindakan ini bisa dihentikan? Padahal urusan perzinahan itu, merkosa orang lain misalnya, itu setiap saat langsung bisa terjadi. Nah, dia lapor butuh setengah jam, yang sini sudah KO itu nanti yang perempuannya. Artinya sudah sekian kali dinodai oleh laki-laki itu. Qauluhu kala ndawake hu ing tadi falahu ayyabda'ahu sapa al-Mawardi Imam al-Mawardi. Sapa al-Mawardi Imam al-Mawardi ini pemilik apa itu namanya, saya kok lupa nama kitabnya. Ahkamus Sultaniyah ya. Ahkamus Sultaniyah Imam al-Mawardi. Aruyani lan Imam Aruyaniyu. Wasaikhu rupane Zakaria, saya Zakaria al-Ansori. Qalu wa qala lan dawu sapa Syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami wa huwa utawi falahu ayyabda'ahu, pendapat dari yang dinyatakan oleh Imam Mawardi, Imam Ruyani dan saya Zakaria ini menurut pandangan Ibnu Hajar al-Haytami iku zahirun kang jelas fil muhsani yang dalam pelaku zina muhson. Amma ghairuhu anapun tai saliyane muhson, kalau yang menodai tadi adalah ghairu muhson, fal mutajau mongko tai pendapat kang kena digawe cekelan iku anahu sak temene kelakuan iku la ya juzu ndak boleh apa qatlu mateni ing soil atau mateni ing ghairuhu. Kalau pelaku perzinahan tadi yang memerkosa tadi laki-lakinya ternyata ghairu muhson, tidak boleh dibunuh secara langsung begitu ya. Ini menurut catatan Syekh Ibnu Hajar al-Haytami.
illa in ada kejaba lamun nekaake apa adaf unolak bi ghairihi kelawan saliyane qatlu ila mudi zamanin maring lewate mangsa wa wa halih utawi ghair iku mutalabisun wong kang lakoni bil fakhisati kelawan perkara ala intaus tutuk apa qala saykhuna. Maksudnya begini, kalau pelaku pemerkosaan tadi laki-lakinya adalah seorang pelaku zina muhson, sudah pernah nikah begitu ya, dan pernah jima dalam pernikahan yang sahih itu, maka langsung boleh dibunuh. Toh nanti meskipun dia tidak dibunuh sekarang, nanti kan dia juga dibunuh karena terkena hukuman rojam. Akan tetapi kalau pelaku pemerkosaan itu ternyata adalah ghairu muhson, maka tidak boleh langsung dibunuh. Cegah dengan cara yang lain dulu sampai pada kisaran waktu yang sekiranya tetap dilakukan itu, orangnya tetap melakukan pemerkosaan, baru bunuh. Itu begitu. Wa idza lam yumkin, gimana kalau nggak mungkin menolak, begitu ya. Apa adaf'u nolak bil akhafi kelawan kang luwih ringan. Jadi dalam kondisi di mana kita tidak mampu atau tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang ringan-ringan tadi. Contohnya, kalam yajid kaya yen to ora nemu sapa sahes. Ila nahwa saifin kejaba yang umpamane pedang. Jadi maksudnya itu kan tadi dipukul pakai apa itu cambuk dulu. Ternyata dia nyari cambuk gak ketemu. Dipukul pakai kayu, nyari kayu nggak ketemu, ketemunya hanya pedang. Gimana apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang disebut wa ilam yumkin ad-daf'u bil akhaf. Kalau dia tidak mungkin melakukan tindakan menolak dengan yang lebih ringan, seperti dia tidak menemukan kecuali hanya pedang, ya fayadribu mongko mukul sopo sahes bihi kelawan saif. Nah, mukul itu maksudnya ya bacok itu namanya fayadribu bihi. Amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana sapa asailu orang yang melukai iku ghairu maksumin yang tidak dijaga, artinya nyawanya, anggota tubuhnya termasuk hartanya tidak dijaga oleh agama, tidak dilindungi oleh agama, ya falau mongko iku tetep ketuwe sahes qatluhu utai mateni as-sa'il bila daf'in kelawan tanpa menolak bil akhafi kelawan kang luwih ringan. Kalau orang yang melakukan tindak melukai tadi, berbuat jahat itu tadi, ternyata dia adalah ghairu maksum, misalnya orang yang sering tinggal sholat, misalnya orang yang murtad, misalnya pelaku zina muhson, maka bagi kita yang ingin menolak tindakan kejahatan itu boleh langsung membunuhnya, tidak harus dari tingkatan yang paling ringan terlebih dahulu. Karena alasannya li adami hurmati krana ora onone kemuliaane as-sa'il. Karena as-sa'il yang ghairu maksum itu tidak ada kemuliaan baginya, sehingga darahnya pun tidak dilindungi oleh agama. Far'un ay hadza tegesu tawi iki ku far'un fara' siji. Yajibu wajib apa adaf'u menolak, mencegah, menghindarkan diri amungkarin saking perkara kang mungkar. Jadi wajib menghindarkan diri dari perilaku kemungkaran. Contohnya kasur bimuskirin iku kaya ngombe perkara kang mendemi. Ini hukumnya wajib untuk mencegah, ya, wajib untuk mencegah kemungkaran ini. Wador bi alati lahwin lan mukul alat lelahan, wa qatli hayawanin lan membunuh binatang, walau lil qatili senajan iku keduwe wong kang membunuh. Jadi bagi kita yang mengetahui begitu ya sebuah kemungkaran, ya, misalnya adalah minum minuman keras, memukul alat lelahan, pembunuhan binatang secara tidak tidak selayaknya, meskipun itu milik dari yang membunuh itu sendiri, maka kita wajib untuk menolak kemungkaran ini. Wa wajaba khitanun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.